Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, syukur padamu atas kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang satu malam yang telah kami lewati, di mana di pagi hari yang indah ini kami boleh kembali dibangunkan dengan keadaan yang sehat, baik, semangat dan bahkan pengharapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bahkan Bapa, dalam satu hari ini kami akan bersama-sama memulai aktivitas kami, di mana yang diawali dengan merenungkan bagian firman-Mu. Dan di dalam perenungan firman Tuhan ini kami mohon penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, agar ketika firman Tuhan kami renungkan bersama, kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika Musa menyampaikan perintah dan bahkan peraturan ketetapan Allah kepada bangsa Israel merespon firman yang disampaikan oleh Musa ini dengan mengatakan dengan serentak bahwa mereka siap sedia melakukan firman Tuhan, dan mereka siap sedia juga mendengarkan firman-firman Allah. Nah Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami dan apa yang diucapkan oleh bangsa Israel pada saat itu kemungkinan juga pernah kita alami dan kita ucapkan dalam kehidupan kita, di mana ketika kita mendengar firman Tuhan, baik yang kita renungkan secara pribadi atau kita mendengar firman Tuhan di dalam persekutuan yang kita ikuti, mungkin kita merespon dengan mengatakan bahwa kita setia melakukan firman Tuhan.
Mungkin juga kita merespon bahwa kita setia dan taat untuk mendengarkan firman-firman Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang kita alami, yang kita jalani ketika kita mau taat, ketika kita mau setia melakukan firman-firman Allah. Tetapi melalui firman Tuhan ini saya mau mengajak kita agar kita seperti halnya bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah melalui doa-doa kita. Di dalamnya kita memohon kemampuan daripada Allah, memohon kekuatan daripada Allah, agar kita mampu melakukan firman-firman Allah, mampu dan taat melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tawaran-tawaran duniawi yang hendak menghancurkan, merobohkan iman kepercayaan kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita mampu untuk melakukan firman-firman-Nya dan mampu melakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tutur kata perbuatan kita kiranya sesuai seturut dengan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita serta memampukan kita agar kita boleh menjadi murid dan anak-anak yang setia melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami telah bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Sekalipun singkat dan sederhana Tuhan, kami berdoa agar firman-Mu yang sudah kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu ini Tuhan boleh dengan setia kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami. Bapa, melalui firman-Mu ini kami diingatkan bahwa ketika kami mau setia melakukan firman Tuhan, ketika kami mau taat mendengarkan firman-Mu, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi dengan penuh iman kepercayaan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami tahu Tuhan selalu menyertai, kami tahu Tuhan selalu memberkati kami. Oleh sebab itu, kami mampu untuk melakukan dan menerapkan firman-firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau menaikkan rangkaian syafaat kami secara khusus untuk kehidupan kami yang kami jalani dalam satu hari ini. Tuhan, kami serahkan segala rangkaian aktivitas kami, pekerjaan usaha yang kami lakukan. Biarlah apapun yang kami lakukan dalam satu hari ini, semua boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan kiranya Bapa, kehadiran kami di tengah-tengah orang yang kami jumpai boleh menjadi sumber berkat. Sehingga nama Tuhan boleh semakin dipuji dan bahkan dipermuliakan melalui kehidupan yang kami jalani dalam satu hari ini. Secara khusus Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Camangko Beras Belangi. Tuhan, kami mohon berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di sana. Usaha pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Engkau turut campur untuk memberkati. Apapun pekerjaan mereka Tuhan yang layak dan pantas di hadapan-Mu, Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan umat-Mu yang ada di sana. Dan bahkan bagi pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di sana, pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, dan bahkan siapapun mereka yang ambil bagian melayani Tuhan, kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati mereka, biar mereka boleh dengan setia dan taat melayani Tuhan, sehingga melalui mereka juga semakin banyak jiwa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan semakin banyak jiwa yang memperoleh keselamatan yang telah
Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini kehidupan kami Tuhan, ini keberadaan kami. Kami serahkan dari saat ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akhiri permohonan ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.